Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ridwan, selamat berakhir pekan. Di sini saya Nikolas Serta Prasetyo dengan NIM 811421392. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum internasional yang terutama yang saya bahas adalah pengertian dan subjeknya. Berhubung saya masih di luar dan masih healing ya. Untuk penjelasannya akan berpindah ke Baik, kembali lagi bersama saya Nikolas Serta Prasetyo dengan NIM 811421392. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ridwan. Di sini saya akan membahas tentang subjek hukum internasional. Jadi sebelum kita tahu tentang subjek hukum internasional, kita harus tahu apa itu hukum internasional. Jadi di sini kita akan membahas pengertian hukum internasional, lalu subjek hukum internasional, lalu yang ketiga contoh kasus. Yang pertama, pengertian hukum internasional. Di sini kita akan membahas tentang pengertian hukum internasional dari berbagai perspektif ahli hukum dan istilah-istilah dari hukum internasional tersebut. Di sini pengertian hukum internasional menurut para ahli. Terdapat 4 ahli yaitu J.G. Stark, Rebecca M. Wallace, Mohtar Kusumatmaja, dan Charles Cheney Hyde. Jadi hukum internasional menurut J.G. Stark yaitu pengertian hukum internasional adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antar negara dan mencakup juga aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain, dan hubungan lembaga tersebut dengan negara serta individu. Lalu antara hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara, karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Lalu Rebecca M. Wallace, yaitu pengertian hukum internasional menurut Rebecca adalah peraturan dan norma yang mengatur negara dan entitas lain yang dikenal berkepribadian internasional, misalnya organisasi internasional dan para individu dalam hubungan satu sama lain. Mohtar Kusumatmaja, menurut Mohtar, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas. Melintas batas negara, antara negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Lalu yang terakhir, menurut Charles Cheney Hyde, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara. Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungannya antara mereka satu dengan lainnya. Lalu di sini ada istilah hukum internasional. Yang pertama adalah the law of nations atau hukum bangsa-bangsa. Lalu the law among nations, hukum antar bangsa, interstate law, hukum antar negara, dan transnational law, hukum internasional. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang subjek hukum internasional. Yang pertama, subjek hukum internasional ada negara, lalu palang merah internasional, organisasi internasional, tahta suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Yang dimaksud negara adalah dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri. Lalu ada palang merah internasional. Palang merah internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dari Konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Lalu ada organisasi internasional. Organisasi nasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Contohnya adalah PBB, organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik. Contohnya adalah IMF, organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan global. Lalu ada ASEAN dengan organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan spesifik.
Palang merah, lalu ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatanganinya Fakta Lateran pada 1929. Fakta Lateran sendiri merupakan perjanjian antara kerajaan Italia dengan Tahta Suci Vatikan. Lalu ada yang kelima, pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Lalu ada individu. Diterangkan Mokhtar Kusumaatmadja dalam Perjanjian Versailles 1919, terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Lalu yang ketiga ada contoh kasus. Di sini kita akan membahas tentang gambaran tentang kasus apa saja yang bersangkutan dengan hukum internasional. Di sini terdapat 3 kasus hukum internasional. Yang pertama adalah sengketa Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan yang terbaru terjadi pada Januari tahun 2021. Kala itu Cina memanas-manasi Amerika Serikat dengan mengadakan latihan militer di perairan yang disengketakan. Lalu yang kedua adalah sengketa Thailand dan Kamboja. Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimulai sejak tahun 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara mengklaim wilayah yang berada di sekitar Kuil Preach Vihear sebagai milik mereka. Lalu ketiga adalah kapal tanker Iran yang melanggar hukum internasional. Pada akhir Januari tahun 2021, tanker MT Freya berbendera Iran diamankan oleh Badan Keamanan Laut karena diduga melanggar hukum internasional. Kapal tersebut kedapatan melakukan transaksi ilegal di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di perairan Pontianak. Lalu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini adalah pengertian hukum internasional adalah hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Dengan 6 subjeknya yaitu negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Nah, begitu untuk penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa antar di kolom komentar ya, karena saya masih mau berlibur dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya.